ada. Pak Jenderal, gimana kemarin melihat akhirnya Roy Suryo ditangkap katanya nih. Narasinya ditangkap sih Pak Jenderal, tapi kita nggak tahu menurut Pak Jenderal apakah ini benar ditangkap atau memang sesuai dengan penahanan yang sebenarnya itu seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita runut dulu peristiwa dari kemarin ya. Kalau orang bilang katanya Jumat keramat lah, apa segala macam lah. Tapi faktanya memang pada Jumat pagi dilakukan penjemputan atau upaya paksa terhadap yang bersangkutan. Itu loh. Karena apa? Itu hak daripada penyidik di mana dia mempunyai hak subjektif. Jadi ada orang bilang kenapa tidak dijemput atau tidak dipanggil secara layak. Noh, penyidik kan mempunyai ya penilaian tersendiri terhadap seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan dia punya hak dari ya hak objektifnya, dia punya hak untuk menahan. Hak subjektif yang dia miliki coba dia buat ngulur waktu, memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan dan lain sebagainya supaya lebih kooperatif dan lain sebagainya. Ternyata menurut penilaian penyidik ini sudah tidak bisa. Karena ada pengacara yang mengatakan, kan kenapa tidak diberikan surat panggilan dan lain sebagainya untuk diserahkan ke JPU. Loh kok kamu jadi ngatur penyidik? Dia bilang dia kan tidak melarikan diri. Kemudian dia kooperatif. Gitu. Tapi dia lupa, dia tutupin satu lagi. Bahwa membuat gaduh masyarakat, membuat pecah belah masyarakat, terus mengangkat porsi daripada ketersangkaannya itu, yaitu pencemaran nama baik. Kenapa? Selalu mengangkat sudah begitu ijazah palsu terus. Sedangkan pokok masalah pencemaran nama baik menyebutkan Pak Jokowi diduga memiliki jasa palsu. Diangkat terus. Akhirnya karena membuat gaduh masyarakat, sudah membuat persepsi yang berbeda, kemudian pecah belah semua orang, diambillah langkah-langkah pengamanan. Diamankanlah, sebelumnya nggak usah juga mau penyerahan tahap 2 juga udah bisa ditahan kok. Justru kalau dibilang kok tidak manusiawi, justru penyidiknya sudah manusiawi. Tapi orang yang diberikan manusiawi itu nggak mau memanusiakan orang. Ya sudah diambil langkah hukum. Jadi ada orang mengatakan begini, kenapa ditangkap? Nggak perlu saya sampaikan ya. Karena hak subjektif dari penyidik itu untuk membawa sewaktu-waktu seseorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, tetapi justru pada saat hak subjektif diberikan kepada yang bersangkutan, justru dia tabrak. Itu yang saya katakan tadi. Jadi dibawalah surat perintah membawa, yaitu atau disebutkan juga melakukan upaya paksa. Kalau seandainya penangkapan, surat perintah penangkapan ada 2 jenis. Ya biar tahu nih rekan-rekan dan masyarakat. Tanpa surat perintah dan pakai surat perintah. Kalau tanpa surat perintah itu yang disebutkan tertangkap tangan. Karena kan tidak dibawa tuh surat perintahnya kan. Setelah tertangkap tangan ternyata dia melakukan suatu perbuatan tindak pidana, dilakukan penangkapan, dibawa komando. Yang satu lagi, surat perintah penangkapan proses sedang berjalan. Bahwa orang tersebut layak untuk ditangkap. Kenapa? Untuk kepentingan penyidikan. Dengan hak objektif yang sudah terpenuhi. Hak subjektif menurut hemat penyidik perlu untuk dilakukan penangkapan untuk mengamankan yang bersangkutan supaya tidak membuat gaduh lagi, tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak juga melarikan diri. Ini yang dipotong. Yang dipotong sama mereka tidak melarikan diri kooperatifnya, tapi tidak dia sebutkan posisi yang bersangkutan selalu membuat gaduh masyarakat. 2 hari sebelum dia ditangkap, masih juga dia melakukan perbuatan-perbuatan buat gaduh. Contoh, masih juga mengangkat bukan lagi masalah ijazah S1-nya. Bahkan SD, SMA diduga palsu loh. Hebat banget ya Pak Jokowi itu, kok semuanya palsu. Berarti dia dari orang gelandangan langsung jadi presiden, nggak pakai sekolah. Kita logika berpikir, berarti sudah ada muatan-muatan
tertentu, sudah tidak objektif lagi. Makanya dibawalah mereka dengan surat perintah membawa tadi, upaya paksa untuk diamankan di Polda. Setelah diamankan di Polda, berdasarkan penilaian penyidik, perlu dilakukan penahanan. Makanya dikeluarkanlah surat perintah penahanan. Kalau dikatakan di sana bongkar semua, menggeledah segala macam, penyidik itu nggak bodoh. Saya yakin dia sudah mengantong, kalau melakukan penggeledahan, dia sudah mengantongi surat perintah penggeledahan, surat izin dari pengadilan. Kenapa itu dilakukan? Karena untuk menemukan bukti-bukti tambahan yang beririsan dengan peristiwa pidana itu. Nah, tapi kalau orang tuh suka-sukanya segala macam, lah, kenapa kok pagi-pagi? Ya kalau siang-siang udah hilang orangnya. Ya pagi-pagi pas baru bangun ya sudah. Kemudian yang kedua, kenapa kok serta-merta dilakukan seperti itu? Memang itulah langkah-langkah penyidik untuk melakukan pengamanan itu. Loh, kenapa tidak nanti tunggu dari kejaksaan aja, nanti memerintahkan ini supaya nanti kita hadapkan kejaksaan? Bukan urusanmu, itu urusan penyidik. Pernah saya katakan kepada media, kalau saya dulu, sebelum saya serahkan berkas barang bukti dan tersangka seluruhnya ke JPU, pasti akan saya jemput yang bersangkutan. Saya tahan minimal 1 hari. Pernah kan saya ngomong tuh? Kenapa? Yang apesnya, pada saat JPU meminta untuk diserahkan secara keseluruhan, orangnya udah kabur, orang hilang. Nah, bukan saya katakan, oh nggak mungkin hilang. Itu kan menurutmu. Kan ini kan perlu pengamanan segala sesuatunya supaya semuanya berjalan dengan baik. Itulah yang dilakukan oleh penyidik. Gitu loh. Itu hak independen yang bersangkutan. Nggak bisa dicampuri orang lain. Mau jenderal sekalipun nggak bisa. Jangan ngatur-ngatur gitu loh. Apa hubunganmu? Ngatur, kenapa tidak dibawa ke Polda saja? Loh itu urusan penyidik. Mau dibawa kemana, mau meriksa kesehatannya itu kan hak penyidik, bukan hakmu. Dulu kan begitu, itu kan dulu menurut Bapak. Siapa itu Pak? Nah, nggak tahu lah sebut apa siapa. Saya sedih juga gitu loh. Seseorang menjaga harkat martabat harga dirinya karena tergantung yang bersangkutan. Kalau dia merasa tidak dianggap, tidak dilecehkan atau dilecehkan, tapi kan karena yang bersangkutan juga melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif. Jangan salahkan juga. Itu loh kira-kira media, ya. Berarti dari untuk kalau untuk proses penjemputan paksa ya, kita bilang penjemputan paksa ya. Upaya paksa. Upaya paksa. Berarti dari awal sampai tidak ada yang salah. Loh. Clear tidak ada yang salah. Pasti loh. Nggak mungkin penyidik itu bego. Saya juga melakukan itu dulu. Jadi udah tahu ini kan santapan pabrik toh. Percaya dengan saya penyidik betul-betul sudah cermat teliti supaya jangan ada celah-celah bolong menjadi sorotan pihak lawan atau pihak daripada kuasa hukum tersangka. Dia jelimet itu. Langkah-langkah itu betul-betul cermat dia lakukan. Jadi jangan dianggap penyidik kita tuh bego. Dulu nggak seperti itu. Dulu menurut Bapak gimana? Ini sekarang kita bicara sekarang kok, bukan dulu kok. Nah, saya kadang-kadang dongkol juga. Yang ada lagi yang ngomong itu. Ya, waktu press release itu nggak boleh diliput karena beliau mau berikan suatu komentar, nggak boleh diliput dari Hong Kong kamu. Namanya mau meliput orang itu, namanya media mempunyai hak karena dilindungi oleh undang-undang pers, kebebasan untuk meliput setiap peristiwa yang ada di Indonesia, baik positif maupun negatif. Tidak ada orang yang berhak untuk mengamputasi. Itu loh kira-kira, jangan suka-sukamu aja. Kalau kamu memang mau ya tempat gelap aja kamu. Jangan di tempat terbuka gitu loh. Kalau sudah santapan publik, media berhak untuk meliput. Itu ketentuannya, gitu loh kira-kira ya. Jenderal, penangkapan Roy ini berarti untuk persyaratan melengkapi limpahan tahap 2 ya. Seperti itu Pak Jenderal. Memang begitu. Jadi ini kan diamankan dulu. Kan saya sudah sampaikan tadi bahwa sebelum ini diserahkan secara utuh ke JPU, itu diamankan yang bersangkutan supaya lengkap nanti diserahkan. Baik itu tersangka, barang bukti, kemudian berkas-berkasnya secara utuh. Ada yang mengatakan begitu, itu kan sudah kewenangan kejaksaan
Ya kalau saya kan mohon maaf kalau saya bilang nanti bodoh, goblok, susah juga gitu loh. Karena ini kan masih di ranah penyidikan. Seluruh kewenangan untuk menahan, menangkap adalah urusan penyidik. Itu kan sudah berkoordinasi, sudah P21 tuh. Kalau seandainya mau ditahan, tanya dulu kejaksaan, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Karena persyaratan formil sudah terpenuhi, yaitu minimal 5 tahun ke atas. Bisa untuk ditahan. Nah, nanti penyidik tidak punya hak lagi untuk melakukan langkah-langkah tidak lanjut seketika ini seluruhnya telah diserahkan ke JPU dan disertai dengan berita acara penerimaan berkas barang bukti dan tersangkanya. Baru beralihlah tugas dan tanggung jawab. Baru penyidik tidak boleh cawe-cawe lagi. Nah, sekarang urusan penyidik. Yang sialnya polisi lagi yang ngomong kayak gitu tuh. Itu harus kejaksaan yang menentukan bisa ditahan atau tidak. Aduh, belajar di mana saya nggak ngerti. Jadi sudah lupa. Pelajaran itu udah lupa semua. Saya sebagai orang reserse itu ketawa. Saya tuh amin-amin ya Bang Bay, saya bilang. Ini jadi bahasa pembicaraan kita. Gitu loh. Nah, akhirnya terjadi itu. Nggak dianggap sama perwira yang ada di sana. Mau ngatur-ngatur pula, kenapa tidak diperiksa di Polda aja? Yang penyidik kamu atau penyidik? Oh, siapa kayak kau tuh? Oh, saya kan mantan purnawirawan. Emang siapa lo? Kan mantan. Kita ini sebagai purnawirawan kalau pengen dihargai, hargai juga lah mereka yang punya kewenangan. Jangan mentang-mentang saya jenderal, suka-suka saya nggak boleh kayak itu dulu begini. Nggak bisa, Pak. Yang penyidik gue, bukan Bapak. Kami mau bawa ke Kramat Jati terusan kami. Yang penting kita periksa kesehatannya. Bukan harus hanya di Polda saja. Kan ada ketentuannya kalau memang pemeriksaan secara komprehensif perlu dan layak sampai bawa ke Rumkit, Kramat Jati, kita bawa. Nggak ada yang bisa melarang. Tolonglah sama-sama kita hargai. Saya seorang pengacara, saya sangat dihargai oleh junior-junior saya. Setiap saya datang, siap jenderal. Kenapa? Karena saya datang ini bukan mau mengintervensi. Saya datang meluruskan, berdiskusi, berkoordinasi, mohon dukungan untuk diselesaikan semuanya secara baik, hal-hal yang positif. Bukan saya intervensi bahwa yang miring saya suruh lurus, nggak bisa. Makanya mereka itu mengapresiasi kita, karena kita juga menghargai mereka. Kenapa? Apapun alasannya, mau bintara, mau perwira, dia adalah pemegang hak penyidikan. Layak, patut kita hargai. Gitu kira-kira. Ya. Pak Jen, di kasus ini banyak sekali orang-orang cerdas, orang rakyat. Tapi kalau kita lihat tadi bahwa kemarin atau sebelumnya ini semua dibolak-balik. Bahkan yang mengerti dibuat tidak mengerti, yang mengerti yang maksudnya sesungguhnya. Terus apa? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Jawabannya singkat kok. Yang waras ngalah. Selesai kan? Daripada saya kupas-kupas itu, yang waras ngalah, yang punya kadar intelek, dia mau pakai dengan kadar intelektualnya, itu lakukan. Kalau kau miring-miringin, ya itu urusanmu. Berarti kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Selesai jawabnya kan? Gampang kalau saya jawab kayak gitu. Ngapain susah-susah saya mikirin orang yang bergelut dengan situasional, padahal dia tahu itu salah atau benar. Yang benar dibilang salah, salah dibilang benar. Jawabnya singkat, yang waras ngalah. Walaupun menghilangkan marwah sebagai pegawai. Alah, marwah apa lu? Sudahlah, gak usah kita bawa-bawa marwah lah. Yang membawa harga diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, jangan selalu kita menganggap enteng orang lain. Ya, di atas langit masih ada langit. Itu loh jawaban saya. Saya walaupun jenderal, saya sangat menghargai pemangku-pemangku kebijakan yang ada di bawah. Walaupun itu junior saya dan mantan anak buah saya. Banyak anak buah saya di Polda Metro Jaya tuh. Kenapa? Saya mantan orang Polda Metro Jaya dulu. Saya juga mantan orang Mabes Polri di Bareskrim. Tapi ketika dia lagi melaksanakan tugasnya, layak dan patut saya hormati. Itu kira-kira ya. Berarti mempertegas saja, berarti tidak boleh, walaupun mantan orang nomor 2 di Polri tidak boleh mengintervensi penyidik. Jangankan nomor 2, nomor 1 aja nggak boleh. Jangankan itu, mantan presiden aja nggak boleh intervensi. Apalagi cuma itu. Nggak usah bawa-bawa lah, sudahlah.
kita yang sudah seperti saya ini ya, hidup yang enak aja lah, cari-cari yang enak, gak usah bikin pusing, terus meracuni diri sendiri. Tadinya sudah bersih kita, sudah enak, gara-gara ada sesuatu jadi tercemar kita. Gara-gara apa? Gara-gara ulah kita. Maka saya katakan, singkat bahasa saya, hargailah orang lain kalau kita pengen dihargai. Jangan selalu berpikir kau pengen dihargai sementara kau tidak pernah menghargai orang lain. Jelas kan? Itu dong. Jenderal, ini penangkapan Roy ini ada yang bilang ya, karena pihak penyidik atau polisi didesak karena akhirnya kredibilitas atau nama baik akhirnya harus ditangkap Roy. Nah, tanggapan Pak Jenderal seperti apa? Ada beberapa yang bilang seperti Yang ngomong siapa itu? Ada beberapa pihak. Nah, kalau saya cukup singkat, mereka melakukan etika prosedur secara profesional. Karena di menit akhir. Ya biasa lah, katanya kan biasa lah. Kalau ada muatan-muatan tertentu, itu urusan dia. Saya hanya berbicara urusan hukum. Makanya ada bertanya kepada saya pernah, Pak, katanya itu kata siapa? Kata dia, oh, kalau sama saya jangan kau bicara itu. Kalau kata saya, itu kata hukum. Kalau saya ngikuti kata dia, bisa A, B, C, D, F, G, tergantung kepentingan. Kalau berbicara dengan saya, apalagi saya ini mantan penyidik, berbicara dengan proporsi hukum yang berlaku. Dan hukum yang positif, yang berguna, bermanfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara. Jangan kita rusak hukum nih gara-gara kepentingan. Gitu kira-kira. Ya? Ada juga yang bilang kalau besok itu ulang tahun Pak Jokowi dan ini adalah hadiah dari kepolisian untuk Pak Jokowi. Kata siapa? Adalah yang bilang. Lah ya berarti itu orang nggak waras gitu. Apa hubungannya? Kalau yang ngomong tuh mentang-mentang kebetulan tanggal 21 Juni ulang tahun beliau kan. Apa hubungannya yang ulang tahun? Ya kasusnya kasus, hadiah. Emangnya ada hadiah ini, hadiah apa? Oh, paket lebaran. Kan nggak ada. Biasalah, itu kan sudah digoreng-goreng. Bagi saya paling senyum aja. Udahlah, yang waras ngalah aja lah. Dan katanya ini untuk Katanya ya? Katanya untuk kasus EPG dan yang lagi demo-demo segala macam. Nah, ya itu kan katanya, kan? Sekali lagi saya katakan sama saya kalau berbicara jangan ilmu katanya. Berbicara dengan saya selalu dengan ilmu hukum berdasarkan data, fakta, dan realita. Itu kalau sama saya. Kalau kau berbicara katanya nanti ada lagunya. Katanya, gitu kan. Kan gak jelas nanti kan? Tapi sekarang ini gimana Pak Jenderal? Mereka benar kemarin kan tadi malam dibawa ke RS Polri. Kabarnya nggak balik lagi ke Polda. Ya, secara prosedur hukum itu seperti apa sih? Nah, begini ya, kan tentu ada penilaian medis daripada Rumkit. Bahwa kadang-kadang seseorang tuh suka cuap-cuap segala macam pada saat dihadapkan dengan situasi kondisi langsung depresi. Dan faktanya saya lihat memang depresi saya lihat. Bahkan ada yang tadi bisa joget-joget atau jadi kursi roda. Kan itu kan? Ya sudahlah, itu kan urusan dia. Tapi berdasarkan penilaian rekam medis daripada pihak rumah sakit, ini layak untuk diberikan dulu pengobatan. Itu kan sudah hak medisnya. Kita juga nggak bisa campuri. Walaupun apa yang dia lakukan, apakah Abu Nawas atau apa, itu urusan dia lah kan. Yang hebat teriak-teriak pulang dari Bandung, tiba-tiba mau diperiksa sakit. Nah, harusnya sakitnya dari dulu, jangan bikin-bikin. Kok baru sekarang sakit? Terus pas dibawa mingkem, gini-gini tapi mukanya pucat gitu kan. Nah, saya senyum-senyum aja lah gitu kan. Makanya kalau pengen kita tidak dijolimi, jangan jolimi orang gitu loh. Itu aja kok. Oke, Hah? benar untuk populasi dari radius ini karena kan kemarin jelas saya mengikuti titipan Presiden Harun dan Soekarno dengan pernyataan yang diduga dalam proses pemeriksaan penangkapan melanggar undang-undang. Bisa dijelaskan dengan poin-poin itu. Dan yang kedua lagi, pertanyaan lebih jelas lagi, permintaan punya hak prerogatif tersangka tidak mau diekspor ke lembaga itu dan media tidak boleh mengikuti. Dua itu aja Pak Jenderal. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya jawab, yang kedua dulu ya. Yang kedua yang saya jawab bahwa setiap pokok permasalahan sudah terkonsumsi oleh publik. Tidak ada yang bisa melarang pers, media untuk tidak meliput atau mempublikasikan. Karena apa? Karena itu dilindungi oleh undang-undang pers. Dan itu sah secara hukum. Justru orang-orang yang menghambat untuk bisa dipublikasikan itu yang sudah melanggar hukum. Atas dasar apa dia bilang tidak boleh meliput?
Ini kan sudah konsumsi publik, berarti kan salah kalau saya katakan kau coba menutupi sesuatu hal yang tidak perlu dipublikasikan. Kalau memang kamu jujur, biar aja masyarakat dengarkan. Biar aja dilihat. Biar aja audiovisual main semua. Kenapa rupanya? Kenapa baru sekarang kau larang untuk meliput? Tidak boleh hanya kalangan tertentu. Oh, kalangan tertentu makanya jangan bikin seperti itu. Kesimpulannya, bahwa apapun yang dilakukan oleh media untuk meliput itu sah secara hukum. Tidak ada orang yang bisa melarang ataupun mengintervensi. Saya tahu peristiwa di Polda tuh. Saya bilang, apa hakmu teriak-teriak kayak gitu? Akhirnya kan media kan marah juga kan. Loh, kami punya hak, Pak. Ya betul, media betul itu. Nggak salah medianya, saya dukung itu. Karena memang kamu itu dilindungi. Itulah kira-kira. Saya angkat juga nih, biar orang-orang tertentu tahu hukum. Ngerti hukum tapi nggak tahu hukum. Heran saya itu loh. Padahal dia tahu tuh kebebasan pers itu kan sudah apa ya, mafhum dari dulu lah. Kok baru sekarang kamu jadi agak pikun gitu loh. Susah juga. Itu yang pertama ya. Nah, yang kita ke pertanyaan pertama tadi. Itu harus penjelasan juga karena ini kan hak prerogatif sebagai tersangka karena dia berasumsi ini mempublis suara tersangka bagi kuning alasannya biar kinerjanya kepolisian dan polisi ini Dipamerkan. Nggak ada urusan. Itu sudah mau-maunya sendiri gitu. Sesuai dengan seleranya gitu loh. Maka saya jawab tadi itu, ini kamu tuh mau berdiri, harusnya kau konferensinya di gurun pasir yang ada onta atau pasir-pasir yang lepas, jadi nggak ada yang meliput, itu baru betul. Sepanjang kamu teriak-teriak di depan publik, siapapun bisa meliput, jangankan itu. Pokoknya terjadi kecelakaan lalu lintas, kan nggak disuruh publik, nggak disuruh dipublikasikan, tapi media lihat. Dia punya hak untuk meliput itu. Apalagi ini merupakan konsumsi publik. Lu sok tahu itu orang tuh. Nggak ngerti hukum tapi nggak ngerti hukum. Media nggak usah gentar kayak gituin. Lawan itu. Kamu dilindungi undang-undang pers. Nggak ada. Mau laporkan polisi, kau duluan yang laporkan dia. Itulah kira-kira ya. Yang saya masuk kota yang pertama. Di dalam dikatakan melanggar undang-undang itu menurut isi kepalamu. Kan gitu. Kalau saya jawab yang lugas-lugas saja, penyidik melakukan langkah tahapan-tahapan dari penetapan tersangka, menahan atau tidak itu urusan penyidik. Makanya dua tadi hak yang dimiliki, hak objektif dan subjektif. Kalau objektif nggak usah dibicarakan karena sudah memenuhi persyaratan 5 tahun ke atas dan lain sebagainya, persyaratan formil sudah terlalui. Subjektif tadi nih, ya. Di mana melanggar undang-undangnya? Apakah ada melanggar hak asasi manusia? Enggak. Justru karena kau selalu berkoar-koar membuat masyarakat berpersepsi berbeda-beda. Harusnya kalau kau pengen dibuat kooperatif, kau juga harus kooperatif. Nah, kau tidak kooperatif, kau katakan kooperatif di mana? Tiap hari kau muncul di media. Ngomongnya itu terus, ngomongnya itu terus. Padahal substansinya yang kau ngomongin itu. Kan sama dengan mengulangi perbuatannya terhadap yang dia lakukan, dan itulah pusat substansi ditersangkakan dia karena memfitnah, mencemarkan nama baik orang lain. Jadi nggak ada melanggar undang-undang. Kemudian saya masuk pada tahapan setelah penyidik berkoordinasi dengan JPU, setelah JPU menyatakan berkas sudah lengkap semua. Berarti koordinasi penyerahan tahap 2. Makanya untuk penyerahan tahap 2 ini perlulah dia melakukan langkah-langkah pengamanan. Pengamanan apa? Pengamanan untuk mengamankan tersangka supaya komplit diserahkan kepada JPU. Nah, faktanya diminta kooperatif, yang bersangkutan juga tidak kooperatif. Dan ingat, hak subjektif penyidik. Pernah saya sebutkan, tadi saya sudah ngomong, demi untuk mengamankan situasi supaya tidak terjadi situasi yang tidak diinginkan, saya amankan yang bersangkutan di hadapan penyidik dan kita tahan di situ. Sehingga pada saat penyerahan kepada JPU lengkap, tersangka, barang bukti, dan juga berkas perkara utuh. Baru nanti diserahkan ke JPU, dilambari dengan berita acara penerimaan yang termaktub di dalam 3 kriteria tadi. Berpindahlah tugas dan tanggung jawab dari penyidik ke JPU. Jadi undang-undang mana yang dilanggar?
Saya juga bingung, dia belajarnya di mana. Kan saya udah ngomong tadi, harusnya kejaksaan yang mengatakan bahwa ini mau ditahan atau tidak. Nah, itu kau belajarnya tuh waktu itu di Argentina, bukan hukum positif Indonesia. Gitu loh kira-kira, ya. Pak Jenderal tadi menyarankan kata Pak Jenderal, dia tidak kooperatif dalam proses ini kan dia juga wajib lapor tiap hari datang Pak Jenderal. Angga dan tepat waktu. Terus? Kedua dalam proses penangkapan asumsi dan kuasa hukumnya. Itulah asumsinya kan. Pernyataan lah. Kan pernyataan, kalau pernyataan kuasa hukum kan selalu untuk meringankan kliennya kan. Tapi kita berbicara tentang hak ida hukum, dia lupa. Kooperatif wajib melapor, tapi yang satu lagi dia lupa. Yaitu membuat gaduh masyarakat, mengulangi perbuatannya, dia hilangkan. Dia tidak ngomong ini. Kan saya ikutin. Nah, coba kau ngomong, ya mengulangi perbuatan yang mana, kata seseorang jenderal lagi, aduh, amit-amit jabang baik. Ya itu yang kau ulang-ulangi jasa palsu itu. Itu mengulangi terus perbuatannya. Seharusnya penyidik saat dia melapor wajib itu dikasih tahu, jadi dia melakukan lagi. Emang harus kau tahu, kau jangan bikin gini, kecuali kalau nggak waras orangnya. Seharusnya udah waras dia, itu jangan kau ulangi, kau ditersangkakan gara-gara masalah itu, gitu loh. Masa diajarkan seperti 1 tambah 1 sama dengan 2? Itu kan maunya dia, ngomong saya nak perut aja, saya dengarnya aja, mau muntah saya dengarnya tuh. Bukan apa-apa kok, orang hukum, orang ngerti hukum, tapi kok bicaranya seperti itu. Saya mohon maaf, terpaksa saya ngomong kayak gitu. Saya mendengarkan itu jengkel, kesel. Waduh, malu saya. Harusnya dikasih tahu dong, kau nanti kau saya ini, kau jangan bikin gini ya. Nanti kalau pipis kau pakai ini ya, cuci apanya ya, kalau bahkan cuci mulut ya. Masa harus digituin? Harus sudah tahu mana yang akan bermanfaat, mana yang membawa mudarat bagi yang bersangkutan. Nah, perlu ini kan sudah orang dewasa dan orang yang mempunyai akal dan berpendidikan. Dia harus tahu mana yang layak atau tidak layak. Nah, ini dihilangkan kan? Yang diangkat itu kooperatif, tidak melarikan diri. Tapi lupa dia membuat gaduh masyarakat, pecah masyarakat. Gara-gara dia punya bahasa-bahasa, sama dengan mengatakan mengadu domba masyarakat, biar terpecah. Kemudian mengulangi perbuatannya, itu tadi. Itu terus diulang-ulang itu terus. Sampai 2 hari sebelum dia ini masih ngomong lagi. Bahkan malam tuh, pulang dari Bandung, konferensi dia. Bahasanya itu juga. Satu yang saya hanya pesankan kepada orang-orang yang makan ditahan ini. Sadar enggak, Mas Roy, Mbak Diva, kamu tuh jadi pion dimanfaatkan orang. Setelah kamu masuk penjara, yang rugi siapa? Kamu dan keluargamu. Yang teriak-teriak modelnya Kojinudin, pokoknya kami bela. Ya kamu bela siapa? Orang yang udah masuk penjara. Nah, pakai dikit gitu loh. Kecuali kalau aku gantuin, saya akan berjuang. Roy Suryo akan saya gantikan, saya masuk penjara. Itu baru hebat kamu. Kamu teriak-teriak tapi orang masuk penjara. Pakai itu gayanya loh ya kan. Tapi setiap kasus dia pakai kalah semua lagi kan. Kan dodol namanya tuh. Teriak menyalahkan Jokowi segala macam. Awas kamu nanti kepleset dalam bahasa-bahasamu. Bisa kena pencemaran nama baik. Karena itu akan diikuti oleh penyidik semua. Polisi sudah mengikuti gerak langkahmu. Seketika kau meleset ngomong, selesai kau. Makanya jangan sok-sokan kau. Yang paling apa sih, sudah teriak, benar, Allahu Akbar. Wah, hebat sekali. Orang yang dengarkan tuh, dodol kau tuh betul-betul. Tapi dengan proses itu bisa menjadikan tahanan kota nggak atau penahanan? Serahkan kepada penyidik. Ya. Tapi menurut hemat saya, karena kan limitasinya sudah dekat, penyidik tidak mau mengambil langkah-langkah blunder yang nanti yang diserang penyidik. Kalau sudah melakukan langkah seperti ini, kemudian melakukan penahanan, saya yakin akan berada di Polda sebelum diserahkan secara utuh ke JPU. Kenapa? Kami tidak akan melarikan diri, menurutmu. Tapi saya kan harus safety. Untuk mengamankan situasi, saya tidak mau direcokin permasalahan ini. Jangan sampai saya disalahkan oleh publik dan disalahkan pimpinan. Saya tahan. Jadi konotatifnya penanggulangan bisa ditolak? Saya yakin pasti ditolak. Nggak mungkin. Kalau penyidik memberikan penangguhan penahanan ke Bangtan. Walaupun ada orang penting di belakang. Mau penting, pentang, pentung kayak ya. Makanya orang-orang penting tuh pakai pikiran, pakai otak juga gitu loh. Jangan hanya kepentingan pribadi kelompokmu tuh merusak tatanan negara ini. Saya tahu lah. Bukan saya nggak ngikuti siapa-siapa di belakangnya ini.
Saya tahu, tapi saya kan nggak perlu untuk berbicara. Tapi sadarlah kalian-kalian bahwa masyarakat 280 juta sudah muak dengan peristiwa ini karena campur tangan kalian orang-orang kotor. Jangan permainkan hukum hanya kepentingan pribadi dan kelompokmu. Suatu ketika kau akan terjerat dan terjerumus jatuh gara-gara itu. Tapi itu juga ada salah satu nih, baru saya juga riset bahwa pengacara senior berpendapat malah menyentil Kapolri. Saya sudah tahu kemana kau larinya. Ya sudah, itu kan hak seseorang untuk berbicara. Yang berbicara tentang kalau bisa jangan ditahan toh. Saya tahu, jangan kau kira saya nggak tahu semua gitu loh. Apa yang kau sampaikan sebelum kau ngomong saya sudah di sini semua gitu loh. Dan saya tahu siapa pengacara itu sah-sah saja. Itu kan menurut kacamata pandang dia, karena situasi kondisi dan lain sebagainya. Kan gitu menurut dia. Tapi kan saya seorang penyidik, saya lebih tahu situasi kondisi yang rigid. Berbeda loh, saya ini pengacara yang mantan penyidik, saya tahu bagaimana mengamankan situasi supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi menurut emak dia sah-sah saja. Setiap warga negara mempunyai hak untuk memberikan pendapat, sepanjang itu tidak meracuni orang lain. Ya, permintaan kan biasa-biasa aja. Seperti Refli Harun minta kalau bisa nanti dikeluarkan, sah-sah saja. Kalau saya kan harus objektif. Tapi disetujui atau tidak tergantung penilaian penyidik. Itu kira-kira. Tapi kan momennya pas banget kepada kasusnya dia pro kontra itu kan. Ya biarkan saja lah. Kan itu hak dia. Saya juga nggak bisa melarang hak dia. Tapi secara hukum pernyataan dari senior pengacara itu nggak salah. Nggak salah. Sah-sah saja. Itu kan hak seseorang warga negara. Bukan saya nggak tahu siapa pengacara, saya tahu. Tapi apa yang dia sampaikan sah aja. Nggak ada yang salah dia ngomong. Dan dia juga nggak salah. Nggak istilahnya nggak menyimpang kan dia bilang tadi. Dan saya masih ingat bahasa daripada beliau. Saya sebutkan aja Pak Hotman Paris. Ngapain kau pusing-pusing ngomong itu? Nah, ya kalau saya kan nembak ya. Loh, saya kan kalau ngomong kan apa adanya. Pak Hotman Paris kan berbicara, saya tidak membela bahwa Roy Suryo salah atau tidak. Dia udah betul itu. Aku nggak bisa salahkan juga. Tapi kacamata pandang beliau melihat situasi kondisi ini, kalau bisa jangan ditahan. Kalau bisa jangan ditahan. Tapi kan bukan jangan sampai ditahan, kan tidak. Yang salah dari Pak Hotman Paris mana? Kan nggak ada yang salah. Setiap warga negara mempunyai hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Sepanjang itu masih dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang salah lah. Jangan selalu diplesetkan tentang pengacara, saya plesetkan. Enggak. Saya lihat dia itu ketawa-ketawa aja, sah aja. Dan kacamata pandang dia kan memang melihat konstelasi kebetulan sekarang lagi tidak baik-baik saja. Itu wajar-wajar aja. Tapi kan media sekarang menyorot kasus ijazah, kasus demo mahasiswa nggak sorot. Mana? Ya, itu urusan kalian media mau sorotin mana. Saya sudah tahu kemana kau larinya. Jangan kau kira saya nggak ngerti. Seolah-olah ini diplesetkan atau pengalihan isu gitu kan. Nggak ada. Law is the law. Oke? Oh, gitu.